Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai proses kejadian manusia. Bagaimana sih proses kejadian manusia itu? Kejadian manusia adalah suatu proses berkembangnya diri seseorang manusia yang berasal dari bukan apa-apa yang terjadi dalam kandungan seorang ibu. Bagaimana telah Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 yang memiliki arti, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan keadaan manusia bahwa Dia telah menciptakan, bahwa Beliau telah menciptakannya dan mengadakannya ke alam, ke dunia ini. Padahal sebelumnya Dia bukanlah merupakan sesuatu yang disebut-sebut karena terlalu hina dan sangat lemah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis beliau menjelaskan dari Anas bin Malik dari Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menugaskan satu malaikat dalam rahim seseorang. Malaikat itu berkata, ya Rob, sekarang baru sperma. Ya Rob, segumpal darah. Ya Rob, segumpal daging. Maka apabila Allah berkehendak menetapkan ciptaannya, malaikat itu bertanya lagi, apakah laki-laki atau wanita? Celaka atau bahagia? Bagaimana dengan rezeki dan ajalnya? Maka ditetapkanlah ketentuan takdirnya, yaitu takdir manusia selagi berada dalam perut ibunya. Jadi takdir kita ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak masih di dalam kandungan. Lalu menurut Ar-Razi dalam tafsirnya tentang Mafatih Al-Ghaib, ada 7 tahapan proses penciptaan manusia dalam rahim. Yang pertama, Allah menciptakan manusia masih dalam bentuk saripati tanah yang disebut juga sulalah. Kedua, dari saripati tanah atau sulalah ini, Allah jadikan setetes air mani yang menyatu dengan ovum atau disebut dengan nutfah. Lalu, yang ketiga, setelah 40 hari dari fase nutfah, Allah menjadikan segumpal darah atau alaqah. Yang keempat, pada hari ke-80, Allah jadikan segumpal darah atau alaqah ini menjadi segumpal daging atau disebut dengan mudghah. Pada fase ini, Allah menjadikannya ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Hajj ayat 5 yang memiliki arti dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Nah, lalu yang kelima, kemudian dari hari ke-120 atau memasuki usia kandungan 4 bulan, Allah menjadikan segumpal daging itu menjadi tulang belulang atau disebut dengan izoman.
Dan keenam, Allah membungkus tulang belulang itu dengan daging yang disebut fase izoman, lahmah. Pada fase ini, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh dan memberi 4 kata, yaitu yang pertama ada rizki, amal, ajal, dan bahagia atau sengsara. Kemudian yang terakhir, Allah menjadikan dalam bentuk yang lain yang disebut fase kholqon akhor. Nah, para ulama ini memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai bentuk akhir yang dimaksud. Menurut ilmu Abbas, Mujahid, dan Ikrimah, maksud dari bentuk lain ini yaitu ditiupkannya ruh. Nah, lalu menurut Qatadah, bentuk lain ini tumbuhnya anggota badan dan rambut. Dan menurut Hasan, bentuk lain itu adalah ditentukannya jenis kelamin. Nah, jadi proses kejadian manusia ini mengingatkan kita semua bahwasanya kita sebagai manusia ada karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki kita untuk berada di muka bumi ini. Manusia hanyalah makhluk yang Allah ciptakan dari sesuatu yang bukan apa-apa dan sangat lemah, sehingga kita sudah seharusnya mengemban tujuan diciptakannya manusia untuk beribadah dan menjadi khalifahnya. Nah, selain itu, ayat ini menjadi penjelasan bahwa sebelum adanya ilmu kedokteran, Al-Quran lebih dahulu menjelaskan tentang proses kejadian manusia. Bukti konkret bahwa betapa dahsyatnya Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.